Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia bukan hanya dengan jasad yang tampak, tetapi juga dengan ruh yang halus dan agung. Dalam perjalanan ruhani, ruh manusia bukanlah entitas yang stagnan. Ia bergerak, bertingkat, bahkan bertaraf sesuai dengan kedekatannya kepada Sang Maha Cahaya. Dan disinilah para ahli tasawuf dan para wali Allah menjelaskan dengan sangat mendalam tentang tingkatan ruh, dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Ini bukan sekadar teori spiritual, tapi peta perjalanan batin menuju hakikat sejati diri kita, menuju Allah. Para arif billah seperti Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Ibnu Arabi, Imam Junaid Al-Baghdadi, hingga para wali songo di bumi Nusantara menguraikan bahwa ruh manusia itu tidak berada di satu makom, tetapi menempuh jenjang demi jenjang, dari ruh yang masih terhijab oleh dunia, hingga ruh yang telah fana dan baqo bersama Allah. Dan mereka tidak menyampaikan ini berdasarkan khayal, tapi melalui musyahadah, penyaksian batin, melalui rasa yang hakiki, yang tak bisa dicapai hanya dengan akal, tapi dengan hati yang disucikan. Tingkatan ruh yang pertama disebut oleh sebagian sufi sebagai ruh hayawani, yaitu ruh yang hanya tunduk pada insting biologis, syahwat, dan hawa nafsu. Ruh ini belum tersentuh cahaya tazkiyah, belum mengenal kehadiran Allah dalam hidupnya. Ia masih tidur, walau jasadnya bangun. Maka tak heran jika seseorang pada makom ini hanya hidup untuk makan, tidur, bersenang-senang, dan mengejar dunia. Dalam istilah sufi, ini disebut ruh yang ghaflah atau lalai. Kemudian naik ke tingkatan ruh al-insani, ruh yang mulai sadar bahwa dirinya bukan hanya jasad, mulai merasa gelisah dalam kelalaian, mulai bertanya tentang makna, mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang kosong dalam kenikmatan dunia. Inilah awal pencarian. Ruh mulai rindu kepada asalnya. Maka muncullah dorongan untuk sholat bukan sekadar kewajiban, untuk zikir bukan sekadar rutinitas. Ini adalah ruh yang mulai digugah oleh Allah. Selanjutnya, naik ke makom ruh Al-Quddus, atau disebut juga dengan ruh yang mulai tersucikan. Ini adalah tingkatan di mana cahaya zikir telah masuk dalam dada. Ruh ini mulai kuat untuk melawan hawa nafsu, mulai menang dalam jihad batin. Para ulama sufi menyebut makam ini sebagai makam mujahadah dan riyadoh. Ketika seseorang mulai menapaki jalan suluk, hatinya mulai lapang, sabarnya mulai dalam, dan pandangannya mulai tajam terhadap hakikat. Ruh ini sering menangis dalam sujudnya, karena sadar betapa dirinya masih jauh dari kesempurnaan. Sampai di sini, seperti biasa, saya ingin mengingatkan dengan penuh kasih, agar panjenengan semua menyimak pembahasan ini sampai akhir. Karena apa yang akan kita bahas selanjutnya adalah intisari dari perjalanan para kekasih Allah, yang kalau kita pahami dengan hati yang lapang, insya Allah bisa menjadi lentera dalam hidup kita. Maka jangan lupa untuk mendukung channel Ruang Sufi ini dengan cara sederhana, yaitu dengan menekan tombol suka, berlangganan, atau subscribe, agar kami bisa terus menghadirkan pembahasan tasawuf yang menyejukkan jiwa dan menuntun kita ke jalan para solihin. Sungguh, dukungan Anda adalah bagian dari dakwah. Baik, mari kita kembali ke pembahasan. Tingkatan ruh berikutnya adalah ruh al-mutmainnah. Ini adalah ruh yang tenang, sebagaimana disebut dalam Al-Quran, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah,
Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Quran Surah Al-Fajr ayat 27 sampai 28. Ruh mutmainnah ini telah sampai pada ketentraman sejati, tidak lagi gelisah oleh dunia, tidak lagi takut akan kehilangan, dan tidak lagi terguncang oleh cobaan. Ia ridho kepada Allah, dan Allah pun ridho kepadanya. Inilah makom ridho. Orang dengan ruh ini, kalau diuji, dia tersenyum. Kalau diberi nikmat, dia bersyukur. Kalau dihina, dia diam. Karena hatinya telah menyatu dengan kehendak Allah. Setelah itu, naik ke makom yang lebih tinggi, yakni ruh rodiyah dan ruh mardiyah. Para sufi membedakan halus di antara keduanya. Ruh rodiyah adalah ruh yang ridha kepada Allah dalam segala keputusannya, bahkan jika secara lahir itu menyakitkan. Sedangkan ruh mardiyah adalah ruh yang telah dicintai oleh Allah secara khusus, menjadi objek keridoannya. Ini adalah makom para wali, orang-orang yang tidak hanya sabar dan ridho, tetapi juga telah menjadi cermin kasih sayang Allah di muka bumi. Kalimatnya menyentuh jiwa, diamnya memberi pelajaran. Bahkan tidur dan diamnya pun bernilai ibadah, karena ruhnya telah menyatu dalam kehadiran ilahi. Dan tingkatan ruh tertinggi yang disebut oleh para sufi seperti Ibnu Arabi dan Al-Hallaj adalah ruh al-kamil, atau disebut juga insan kamil. Ruh ini tidak lagi merasa memiliki diri. Ia telah fana, sirna dalam kehadiran Allah. Tapi ia juga bako, kekal dengan kekekalan yang Allah izinkan. Inilah ruh para nabi, para wali besar, yang hidupnya sepenuhnya untuk Allah. Tidak ada ego, tidak ada aku. Yang berbicara adalah Allah melalui dirinya. Ruh ini adalah manifestasi dari rahmatan lil alamin. Kata-katanya membangunkan hati yang mati, tatapannya menenangkan, doanya menembus langit, hatinya luas seperti samudra, karena ia telah mengenal Allah dengan sebenar-benarnya makrifat. Saudaraku, ruh bukan sekadar nyawa. Ruh adalah pusat kehidupan batin, dan kehidupan batin ini bisa naik, bisa turun. Maka dalam tasawuf, perjalanan ini disebut tazkiyatun nafs, penyucian diri. Tidak ada cara lain untuk naik ke tingkatan ruh yang lebih tinggi, kecuali dengan mujahadah, dengan zikir, dengan muraqabah, dengan istiqomah. Tidak cukup dengan ilmu, tapi harus dengan rasa, dengan latihan, dengan sir yang dibuka oleh Allah bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan ingat, perjalanan ruh ini tidak berhenti hanya karena seseorang wafat. Ruh tetap hidup, tetap menempuh perjalanan, bahkan hingga alam barzakh dan akhirat. Ruh yang tinggi makomnya akan merasakan nikmat sejak di alam kubur. Ruh yang hina akan merasakan sempitnya alam itu, meski jasadnya dimakamkan di tempat mewah. Maka tugas kita sekarang adalah membersihkan ruh ini dari gelapnya dunia, agar kelak kita termasuk hamba-hamba yang kembali kepada Allah dengan ruh yang suci dan bercahaya. Dan dari sinilah kita menyadari, saudaraku, bahwa hidup di dunia ini sejatinya bukan semata-mata untuk membangun rumah, menumpuk harta, atau mengejar pujian manusia. Hidup ini adalah perjalanan ruh menuju Tuhannya, dan setiap hari, setiap detik, kita sedang menapaki jenjang itu, entah menuju atas, atau justru meluncur turun tanpa kita sadari. Para wali Allah seringkali berbicara dengan isyarat.
karena makom rohani itu tidak mudah dijelaskan dengan kata. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah berkata dalam Futuhul Ghaib, "Jika ruhmu belum sampai kepada Allah, maka engkau masih terbelenggu, meski engkau hafal seluruh Al-Quran dan hadis." Ucapan ini bukan untuk meremehkan ilmu, tapi untuk mengingatkan bahwa ruh itu harus sampai, bukan hanya paham. Begitu pula Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan dengan lembut tapi dalam, bahwa ruh yang tidak pernah disucikan dari dunia, dari kesombongan, dari cinta terhadap selain Allah, adalah ruh yang akan terhalang dari cahaya. Ia hidup seperti orang buta di tengah cahaya matahari. Maka proses tazkiyah, penyucian, adalah sebuah keharusan, bukan sebuah pilihan, bukan tambahan dari agama, melainkan inti dari agama itu sendiri. Karena bagaimana mungkin seseorang bisa benar dalam amalnya kalau jiwanya masih keruh, niatnya masih bercampur, dan hatinya masih tertutup? Saudaraku, kita semua tahu bahwa dunia hari ini penuh dengan godaan. Dunia dalam genggaman kita bisa membawa kita kepada zikir, tapi juga bisa menyeret kepada kelalaian. Hati bisa sangat cepat berubah, karena itu ruh pun bisa cepat naik dan cepat turun. Disinilah pentingnya menjaga ruh agar tetap berada di jalan yang lurus. Bagaimana caranya? Dengan menghidupkan zikir, dengan terus bergaul dengan orang-orang soleh, dengan memperbanyak hadir di majelis ilmu, dan menjaga wirid meskipun hanya sedikit tapi istiqomah. Karena ruh itu seperti tanaman. Bila tak disiram, ia layu. Bila disiram dengan air yang kotor, ia busuk. Tapi bila dirawat dengan air yang bersih, ia akan tumbuh, berbunga, bahkan bisa menjadi pohon yang meneduhkan banyak orang. Dan tidak sedikit dari para sufi yang menyaksikan bahwa ruh-ruh yang tinggi itu membawa cahaya yang bisa dirasakan bahkan dari kejauhan. Dalam kisah para wali terdahulu, sering disebut bahwa kehadiran seorang wali bisa membuat hati yang gelisah menjadi tenang hanya dengan duduk di dekatnya. Itu bukan sihir, bukan mantra. Itu ruh yang telah bersatu dengan ketenangan ilahi. Dan ruh semacam itu bukan hanya milik para nabi atau wali besar. Ruh semacam itu bisa dimiliki oleh siapa saja yang sungguh-sungguh membersihkan jiwanya, menjauhi dosa, dan menggantungkan hatinya kepada Allah dalam segala hal. Syekh Ahmad Zarruq pernah berkata, "Siapa yang memperhatikan ruhnya, maka ia akan tahu dari mana datangnya segala rasa, tenang, gelisah, marah, cinta, rindu. Tapi siapa yang hanya memperhatikan jasad, maka ia akan tersesat dalam kebingungan hidup." Ini bukan berarti kita meninggalkan dunia. Tidak. Kita tetap bekerja, kita tetap bersosial, kita tetap berkarya. Tapi semua itu menjadi sarana untuk memperhalus ruh. Seorang sufi sejati bisa jadi petani, bisa jadi pedagang, bisa jadi guru, tapi hatinya selalu bersama Allah. Ruhnya tidak tertawan oleh dunia, tapi menjadikan dunia sebagai tempat pengabdian. Dari sini kita mulai bisa mengukur diri kita masing-masing. Apakah ruh kita masih terikat pada dunia, atau sudah mulai rindu pada keabadian? Apakah kita sudah mulai merasa nikmat dalam ibadah, atau justru ibadah masih terasa berat? Apakah hati kita lapang ketika diuji, atau justru mudah marah dan kecewa? Semua itu adalah tanda-tanda di mana posisi ruh kita. Jangan terlalu sibuk menilai orang lain, karena sejatinya medan perjuangan terbesar adalah di dalam diri sendiri. Maka kata Imam Junaid, orang yang mengenal ruhnya, ia takkan sibuk dengan kesalahan orang lain, karena dia selalu disibukkan oleh kekurangan dirinya sendiri. Dan jangan khawatir jika engkau merasa belum sampai, belum bersih,
atau belum layak. Karena ruh yang sadar akan kekurangannya justru lebih dekat kepada cahaya dibanding mereka yang merasa sudah suci. Kesadaran itu adalah pintu taufik. Maka teruslah mengetuk, teruslah membersihkan. Ruh itu seperti cermin, semakin dibersihkan, semakin memantulkan cahayanya. Tapi jika dibiarkan berdebu, ia akan gelap dan tak mampu melihat keindahan ilahi. Saudaraku, jangan tinggalkan zikir, jangan abaikan sholat malam, jangan remehkan air mata dalam doa. Karena semuanya itu adalah pupuk bagi ruh. Dan jika Allah melihat usaha yang tulus dari kita, meskipun penuh cacat, maka Dia akan bukakan pintu cahaya. Dan ketika ruh kita mulai naik, kita akan mulai merasakan hidup yang benar-benar hidup. Bukan hanya hidup karena bernafas, tapi hidup karena hati kita bergetar saat menyebut namanya. Jika engkau merasakan sesuatu dalam hatimu saat menyimak ini, walaupun hanya sedikit, maka itu tanda bahwa ruhmu masih hidup. Rawatlah rasa itu, jangan padamkan. Biarkan ia tumbuh menjadi nyala. Karena bisa jadi, disitulah Allah sedang mengajakmu pulang. Karena memang begitulah sifat ruh yang sejati, saudaraku. Ia akan gelisah jika terlalu lama jauh dari sumber cahayanya. Hati itu tidak bisa terus-menerus nyaman dalam kelalaian. Sekuat apapun kita menutupinya dengan kesibukan dunia, dengan gelak tawa yang dipaksakan, atau dengan pencapaian lahir yang tampak membanggakan. Jika ruh belum bersambung kepada Robnya, maka rasa hampa itu akan tetap ada. Itulah panggilan halus dari Allah kepada hambanya yang dikehendaki untuk kembali. Dan sungguh, tidak ada kemuliaan yang lebih agung selain kemuliaan ruh yang mengenal Allah. Karena ruh seperti inilah yang Allah sebut dalam hadits qudsi. Hambaku terus mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, dan seterusnya. Ini bukan majas. Ini hakikat. Ruh yang telah dekat akan menjadi cermin dari kehendaknya. Apa yang ia lakukan bukan lagi kehendaknya semata, tetapi bagian dari limpahan rahmatnya. Sungguh indah bila kita bisa merasakan hidup seperti itu. Hidup dengan ruh yang jernih, hati yang bersih, langkah yang terarah, dan cita yang hanya satu, Allah. Kita bisa tetap bekerja, tetap mengurus rumah, tetap berdagang, tetap belajar, tapi semua dilakukan dengan kesadaran bahwa kita sedang menyulam ruh. Bahkan senyuman kepada sesama bisa menjadi wasilah naiknya ruh, jika niatnya karena Allah. Saudaraku, jangan engkau kira bahwa makom-makom tinggi dalam rohaniah itu hanya untuk orang yang sudah tua, atau hanya untuk para ustadz, kiai, atau ulama yang mondok sejak kecil. Tidak. Jalan rohani terbuka bagi siapa saja yang hatinya jujur dan serius ingin dekat kepadanya. Berapa banyak orang awam yang makomnya lebih tinggi daripada para penuntut ilmu yang sibuk dengan wacana tapi lalai dalam zikir. Karena kunci utama perjalanan ruh bukan pada gelar, tapi pada ikhlas dan mujahadah, kesungguhan. Bahkan seorang pemuda biasa, jika ia ikhlas dalam taubatnya, tekun dalam zikirnya, sabar dalam muhasabahnya, bisa saja makamnya melesat jauh mengungguli mereka yang telah puluhan tahun dalam ilmu, namun lupa menjaga hati. Karena ruh itu tumbuh bukan dari banyaknya pengetahuan, tapi dari benarnya penyucian. Dan penyucian itu terjadi lewat rintih, lewat doa yang dirahasiakan, lewat air mata yang jatuh di sepertiga malam, lewat kelapangan saat dicaci, lewat diam saat difitnah, lewat keikhlasan saat kebaikan tak dianggap. Itulah sebabnya para sufi selalu mengajarkan untuk kembali ke dalam, bukan keluar.
Kata mereka, siapa yang memperbaiki batinnya, Allah akan memperbaiki lahirnya. Maka jangan terlalu sibuk mencitrakan diri di hadapan manusia, tapi sibuklah memperindah ruh di hadapan Allah. Karena pada akhirnya, yang akan dibawa pulang adalah ruh. Jasad akan hancur, nama akan dilupakan, pujian manusia tak akan membantu di akhirat, tapi ruh yang bersinar akan menemui Allah dalam keadaan dicintai dan dirindukan. Dan kita perlu tahu juga bahwa ruh itu akan ditanya, kemanakah engkau gunakan masa hidupmu? Ruh akan menjadi saksi atas amal-amal jasad. Maka betapa ruginya jika ruh kita dibiarkan kotor, lelah, letih, hanya karena kita terlalu sibuk mengejar apa yang tak kekal. Betapa malunya nanti jika ruh kita menghadap Allah dalam keadaan lelah karena dunia, tapi belum sempat menyentuh cintanya. Saudaraku, perjalanan ruh ini adalah jalan panjang. Tapi jangan takut, karena Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Bahkan langkah sekecil apapun ke arahnya akan dibalas dengan langkah yang lebih besar dari sisinya. Maka jangan pernah merasa tidak layak. Jangan pernah berkata, aku ini penuh dosa, tak mungkin sampai. Justru kesadaran akan dosa adalah tanda bahwa ruhmu belum mati. Maka bergeraklah walau perlahan, karena lebih baik langkah kecil ke arah Allah daripada langkah besar menjauh darinya. Ruh yang sadar akan mencari teman yang menyala. Maka carilah lingkungan yang bisa menjaga ruhmu. Jangan banyak bergaul dengan orang yang mematikan semangat ruhani, yang mengejek keinginanmu untuk taat, yang menertawakan usahamu dalam istiqomah. Karena ruh itu halus, ia mudah terpengaruh. Maka bergaulah dengan orang-orang yang menyalakan api cinta kepada Allah, walau mungkin mereka bukan orang sempurna. Karena kita semua sedang belajar, sedang tumbuh, dan sedang saling menguatkan. Dan satu hal lagi yang sangat penting, jangan meremehkan zikir sekecil apapun, karena zikir adalah makanan ruh. Ruh yang kenyang dengan zikir akan tenang. Zikir bukan hanya wirid yang dibaca setelah sholat, tapi kesadaran hati yang terus terjaga, menyadari bahwa kita ini hamba, bahwa Allah selalu bersama kita, bahwa segala yang terjadi adalah darinya dan untuknya. Maka jadikan zikir sebagai nafas hidup, biarkan ruh kita terbiasa dengan namanya. Karena ruh yang terbiasa menyebut Allah di dunia akan mudah mengenalinya di akhirat. Dan semakin sering ruh menyebut namanya, maka semakin tipis hijab antara kita dengannya. Maka akan mudah menangis dalam doa, mudah tunduk dalam sujud, mudah tenang meski dunia sedang kacau. Karena ruh telah menemukan sandaran sejatinya. Dan dari sini saudaraku yang dicintai Allah, kita mulai memahami bahwa kebahagiaan yang sejati bukanlah pada apa yang kita genggam, tapi pada sejauh mana ruh kita mengenal dan bersandar pada Allah. Itulah sebabnya kenapa sebagian orang bisa merasa lapang walau hidupnya sederhana, dan sebagian lagi merasa sesak walau segalanya serba ada. Bukan soal kondisi luar, tapi soal kondisi dalam, yaitu kondisi ruh. Para sufi, para kekasih Allah, mereka memahami rahasia ini. Mereka hidup sederhana, tapi hatinya luas. Mereka mungkin tak dikenal manusia, tapi sangat dikenal di langit. Karena ruh mereka telah menyatu dengan tujuan penciptaannya, untuk mengenal dan mencintai Allah. Dan jika kita ingin menapaki jalan itu, maka jangan tunda. Mulailah hari ini, sekecil apapun langkahnya. Bangun sebelum subuh, ambil wudhu, duduk dalam sepi, dan panggil namanya. Jangan minta apa-apa dulu. Cukup hadirkan diri, katakan dalam hati, ya Allah, aku datang, walau dengan segala aib dan dosaku. Lalu diam, biarkan ruh bicara tanpa kata. Mungkin kau tak dengar jawaban, tapi ruhmu akan mulai merasa, inilah rumahku, inilah tempatku,
inilah sumber tenangku, dan jika itu terjadi, pertahankan. Karena ruh yang sudah merasakan manisnya kedekatan tak akan mau kembali pada kegelapan. Saudaraku, ilmu seperti ini bukan untuk sekadar dipahami, tapi untuk diamalkan. Karena ruhmu layak untuk diberi asupan yang sejati, bukan hanya hiburan yang cepat hilang. Dan jika engkau merasa video ini membawa manfaat, maka dukunglah channel ini. Cukup dengan klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kajian seperti ini. Jangan lupa juga untuk tinggalkan komentar, supaya kami tahu apa yang menyentuhmu, dan bagikan video ini kepada sahabat, keluarga, atau siapapun yang engkau cintai, agar semakin banyak ruh yang tergerak menujunya. Semoga Allah selalu menjaga ruh kita dari kegelapan, membimbingnya menuju cahaya, dan menjadikan kita semua termasuk hamba-hamba yang dicintainya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.